Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Kita masuk di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema halaman 90. Hari ini kita mempelajari tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Ibu jelaskan, simak baik-baik. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, Ibu jelaskan, banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata berkembang di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan dan terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Contohnya laut, pantai, darat, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan manusia. Contohnya waduk, saluran irigasi, sawah, perkebunan, taman, bandar udara, pelabuhan, kolam renang, kawasan industri, dan stasiun. Berikut bentang alam di Indonesia sangat bervariasi, tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, Ibu jelaskan apa itu bentang alam. Pengertian dari bentang alam adalah suatu bagian geografi yang menjadi pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tertentu. Berikut kita masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Buka buku tema halaman 105 sampai dengan 106. Kalau tadi di mata pelajaran IPS kita mempelajari tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Sekarang kita mempelajari tentang macam-macam dan fungsi otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan sesuatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, Ibu jelaskan, otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Berikut macam-macam otot manusia. Ada 3 macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua, otot lurik.
Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, otot lurik juga dinamakan otot rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Berikut yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Berikut fungsi otot pada manusia. Ada 3 fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya adalah berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi atau makanan, oksigen, dan lain-lain. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPS di pembelajaran 4 tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia, dan di pembelajaran 5 mata pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam tentang macam-macam dan fungsi otot manusia. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.